Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu materi perencanaan pendidikan. Apa sih itu perencanaan? Amos dan Sarchet mendefinisikan bahwa perencanaan itu sebagai memutuskan di muka mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana, kapan, dan siapa yang melakukannya. Kemudian mengenai definisi dari perencanaan pendidikan itu sendiri adalah suatu proses pengalokasian sumber daya pendidikan pada suatu sistem pendidikan secara efisien, adil, dan rasional. Kemudian unsur-unsur perencanaan pendidikan, yang pertama analisis yang rasional dan sistematis, kemudian pembangunan dan pengembangan pendidikan, yang ketiga prinsip efektivitas dan efisiensi, kemudian kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat, tujuan pembangunan nasional, dan masalah strategi. Kemudian prinsip perencanaan pendidikan yaitu interdisipliner, fleksibel, objektif, rasional, tidak mulai dari nol tetapi ada yang dimiliki, wahana menghimpun kekuatan secara terkoordinir, disusun dengan kata, mengendalikan kekuatan itu sendiri, konferensif, dan ilmiah. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua tentang sejarah perencanaan pendidikan. Asal-usul perencanaan pendidikan, konsep dasar perencanaan pendidikan ini telah dikenal pada 25 abad yang lalu, di mana pada masa itu ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif, yang menunjukkan bahwa bangsa Sparta telah merencanakan pendidikannya yang ditujukan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Kemudian Plato dalam bukunya Republik membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa Athena, di mana tujuannya itu adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia II pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun, yaitu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian diikuti Prancis pada tahun 1929, Amerika Serikat di tahun 1939, Swiss pada 1941. Kemudian perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II, sejak tahun 1950, negara-negara yang baru merdeka mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Di antaranya itu negara India, Ghana atau Afrika, Burma atau Myanmar, Kolombia, Maroko, Pakistan, dan Tunisia. UNESCO melakukan sidang umum di tahun 1962 dengan keputusan sidang, yaitu mendirikan International Institute of Educational Planning atau IEP di Paris utama. Institut ini yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan spesialisasi perencanaan pendidikan tingkat tinggi, di mana penelitian perencanaan pendidikan berskala internasional. Adapun perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia, perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1967, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama Profesor Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Kemudian pada tahun 1975 didirikan Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Depdiknas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan teknis di bidang perencanaan pendidikan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga terkait tentang masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Masalah yang ada dalam proses perencanaan pendidikan dan menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun masalah perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik, kemudian yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, dan yang kelima rendahnya
kesempatan pemerataan pendidikan. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Adapun tantangan perencanaan pendidikan, yang pertama terlalu cepatnya perubahan kurikulum, yang kedua kesulitan mengilmiahkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari, yang ketiga penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan, yang keempat pendidikan harus selaras dan mampu mengembangkan iptek, dan yang kelima melakukan perbaikan terhadap informasi sampah yang diterima oleh peserta didik. Yang keenam, minimnya fasilitas, prasarana maupun sarana pendukung pendidikan yang ada. Selanjutnya materi yang keempat yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Adapun fungsi perencanaan pendidikan yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, yang kedua sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan, kemudian yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan, yang keempat sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang kelima sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, dan yang keenam sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan, yang ketujuh sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita memasuki materi yang kelima yaitu teori perencanaan pendidikan. Teori perencanaan pendidikan ini yang pertama itu teori sinoptik. Nah, ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama, yang disebut visi serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Teori sinopsis ini menggunakan pendekatan sistem dalam, di mana pelaksanaannya itu pada teori ini bertujuan menjadi bagian atau komponen dengan menggunakan analisis model sistem. Kemudian yang kedua teori instrumental. Nah, ini menekankan kepada kemampuan lembaga dan performance personalia yang ada dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Menurut teori ini dalam perencanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan hati-hati. Selanjutnya teori sitar merupakan gabungan dari teori radikal, advokasi, transaktif, sinoptik, dan instrumental. Nah, teori sitar ini dikemukakan oleh Tanner dalam rangka mengurangi kelemahan masing-masing teori di atas apabila ditetapkan secara terpisah. Dengan penggabungan teori di atas diharapkan saling melengkapi kekurangan masing-masing teori dan menghasilkan sinergi teori yang dapat dijadikan sebagai suatu rujukan dalam menyusun suatu perencanaan dengan meminimalisir kekurangan dan kelemahan masing-masing teori. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam perencanaan pendidikan dalam Islam. Yang pertama itu prinsip ikhlas. Proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya, seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang pendidik harus ikhlas menjalankan amanah yang diembannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Anfal ayat 27. Kemudian yang kedua, prinsip kreatif dan inovatif. Inovatif sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan membutuhkan biaya yang besar. Tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memberlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya prinsip berkelanjutan. Nah, proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang, oleh karenanya prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan ini adalah sangat dibutuhkan. Kemudian prinsip pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Pertanggungjawaban secara pribadi dan berkelompok di dunia, penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Akibatnya, selain pertanggungjawaban secara pribadi, maka pertanggungjawaban secara kelompok akan dilakukan jika terjadi penyimpangan dalam perjalanan proses pendidikan. Serta pertanggungjawaban pribadi di akhirat. Pertanggungjawaban di akhirat secara individual tergantung kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan sesuai dengan kadarnya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.